Halo, perkenalkan saya Dimas Rina, salah satu dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai kekerasan dalam konteks TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sebelumnya perlu dipahami bahwa kekerasan dalam konteks TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi membicarakan tentang kekerasan yang terjadi dengan mediasi teknologi komunikasi seperti komputer, telepon seluler, perekam audio, video digital, perangkat komunikasi lain, dan bentuk-bentuk penyebaran informasi dengan bantuan internet seperti platform-platform media sosial. Dari data United Nations diperkirakan bahwa 95% perilaku agresif, pelecehan, kekerasan verbal seperti berkata-kata secara kasar, dan gambar-gambar yang merendahkan yang diupload secara online ditujukan kepada wanita. Seringkali hal tersebut berasal dari pria yang merupakan pasangan atau mantan dari wanita tersebut. Kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi bersifat invasif dan ada di mana-mana, omnipresent, tidak terbatas pada satu bidang. Ketika pesan berupa fitnah, pelecehan, atau ancaman dikirim ke akun pribadi seseorang, sebetulnya jarang sekali pesan itu bersifat benar-benar pribadi. Yang artinya, pesan-pesan semacam itu seringkali tidak hanya ditujukan secara spesifik kepada individu tertentu, tetapi mungkin juga ditujukan kepada banyak orang atau kelompok secara umum. Dengan kata lain, pesan-pesan semacam itu mungkin memiliki dampak yang lebih luas daripada hanya menarget satu orang secara pribadi. Kekerasan dalam ranah digital memiliki efek pada kesejahteraan psikologis, emosional, dan fisik wanita yang melampaui batas ruang digital. Artinya, kekerasan yang terjadi di ruang digital memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan perempuan di dunia nyata. Kekerasan yang sifatnya pribadi di dunia digital memungkinkan menjadi konsumsi publik. Karena mudahnya informasi dibagikan, membuat kekerasan di dunia digital lebih mudah diakses atau dilakukan oleh beberapa atau mungkin banyak orang. Kemampuan media sosial yang persisten dapat ditelusuri dan berskala luas, membuat interaksi yang terjadi di dalamnya lebih terlihat. Dengan demikian, pelecehan di media sosial dan pelecehan seksual berbasis gambar di dunia digital dapat dibagikan secara luas, diunggah maupun disiarkan secara relatif permanen. Hal ini memperburuk dampak pada korban kekerasan. Nah, dalam konteks digital, sikap negatif terhadap wanita bukanlah sesuatu yang baru, tetapi terkait dengan pandangan yang sudah ada dalam masyarakat mengenai peran dan nilai perempuan sejak zaman dahulu. Secara kontekstual, pelecehan digital memiliki akar sejarah dalam tradisi diskursif yang jauh lebih tua, mencakup cara kita berkomunikasi, pemikiran, serta cara kita membangun pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik atau subjek tertentu. Tradisi diskursif ini menegaskan bahwa wanita dianggap lebih rendah dan bahwa fungsi utama perempuan adalah memberikan kepuasan seksual bagi laki-laki. Kalau kita lihat, ekspresi seseorang di media online tidak pernah dapat dipisahkan dari konteks budaya dan sejarah atau ancaman fisik yang kemudian dialami perempuan setiap hari. Teknologi adalah saluran lain di mana laki-laki berusaha untuk mempertahankan dominasinya. Kekerasan yang terjadi melalui penggunaan teknologi atau media digital memiliki bahaya yang bisa berdampak di dunia nyata kepada wanita. Tujuan dari kekerasan tersebut adalah untuk memberikan peringatan kepada wanita agar mereka tetap berada pada posisi atau peran yang dianggap sesuai menurut pandangan patriarki yang menekankan dominasi atau kepentingan pria di atas wanita. Dengan kata lain, kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi seringkali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan atau memperkuat struktur kekuasaan patriarki yang menempatkan wanita dalam posisi yang lebih rendah atau tunduk pada kepentingan pria. Dalam beberapa kasus, teknologi informasi dan komunikasi secara tidak sengaja
memfasilitasi kekerasan digital. Sebagai contoh, laman website Reddit. Meskipun tujuan awal platform Reddit adalah memberikan ruang untuk berbagi minat dan informasi, namun arsitektur atau kebijakan algoritma yang diterapkan di Reddit dapat memiliki dampak yang tidak terduga, yang menciptakan ruang di mana sikap atau pandangan yang merugikan perempuan berkembang. Ini bisa terjadi secara tidak sengaja melalui cara platform Reddit menyajikan konten atau bagaimana interaksi antara pengguna didorong oleh algoritma yang digunakan di Reddit. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi menjunjung tinggi nilai kebebasan. Dalam lingkungan digital, nilai yang diberikan pada kebebasan seringkali mengakibatkan minimnya perhatian terhadap kekerasan yang terjadi di dunia digital. Konsep kebebasan di dunia digital seringkali dianggap sebagai prioritas utama, sehingga seringkali dampak atau efek kekerasan yang terjadi di ruang tersebut diabaikan atau diberi perhatian yang cukup. Nilai kebebasan dalam konteks digital seringkali menyiratkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat, berbicara, dan berperilaku secara bebas di platform online. Nah, dalam realitasnya, kebebasan ini juga dapat memberikan ruang bagi tindakan kekerasan seperti pelecehan, ancaman, atau penyebaran konten yang merugikan secara emosional atau fisik terhadap orang lain. Konsep kebebasan di dalam ruang digital seringkali menyebabkan minimnya penilaian atau perhatian terhadap tindakan kekerasan yang terjadi. Ini karena adanya kecenderungan untuk menyoroti kebebasan berekspresi tanpa memperhitungkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatasi atau kemudian mengurangi kekerasan dalam lingkungan digital. Kenapa? Karena kesenjangan antara nilai kebebasan dan tanggung jawab terhadap tindakan yang dapat merugikan orang lain. Nah, karena nilai kebebasan ini, seringkali kekerasan bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Kekerasan oleh orang yang tidak dikenal dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Tetapi yang paling umum, korbannya adalah wanita. Anonymous digital violence atau kekerasan digital yang dilakukan secara anonim dapat ditujukan kepada individu tertentu. Ini mencakup situasi di mana tindakan kekerasan dalam ranah digital dilakukan tanpa identitas yang jelas atau pengungkapan identitas pelaku kepada korban. Kekerasan ini bisa dalam berbagai bentuk seperti ancaman, pelecehan, penyebaran informasi palsu, atau tindakan merugikan lainnya yang secara khusus ditujukan kepada individu tertentu. Selain itu, kekerasan digital tidak hanya terbatas pada serangan yang ditujukan secara spesifik kepada individu, tetapi juga bisa berupa kejadian yang melibatkan banyak pelaku dalam skala yang lebih besar. Ini bisa berupa gerakan anarkis secara terorganisir, di mana sejumlah orang bekerja sama atau bisa jadi tidak bekerja sama dalam melakukan tindakan-tindakan yang merugikan melalui platform digital. Kekerasan dalam skala yang lebih luas ini dapat menyakup penyebaran pesan yang merendahkan, seperti kampanye berisi ujaran kebencian, atau serangan terhadap kelompok atau individu tertentu dengan tujuan tertentu yang seringkali tidak baik. Kekerasan digital pun tidak selalu terjadi antara individu yang dikenal, tetapi juga dapat terjadi dalam hubungan yang dekat antara dua individu, seperti dalam suatu hubungan persahabatan, romantis, atau bahkan kerabat. Kedekatan dalam konteks ini melibatkan keadaan di mana pertukaran informasi yang dalam antara kedua belah pihak, seperti berbagi informasi pribadi yang sensitif, kepemilikan dan akses terhadap akun atau informasi penting lainnya. Dalam situasi ini, kedekatan yang terjalin antara dua individu dapat memungkinkan seseorang yang dekat dengan individu tersebut memanfaatkan akses yang dimilikinya untuk melakukan ancaman atau tindakan kekerasan dalam ranah digital terhadap individu yang lain. Karena hubungan yang terjalin, pelaku memiliki kesempatan untuk menggunakan informasi atau akses yang dimilikinya dengan cara yang merugikan atau membahayakan
keamanan digital korban yang dapat mencakup ancaman keamanan, penyebaran informasi pribadi secara tidak sah, atau tindakan merugikan lainnya. Sehingga seseorang mungkin bisa berpikir berkali-kali lipat sebelum saling berbagi password Instagram dengan pasangan. Seperti yang saya mention di awal, bahwa seringkali kekerasan yang dialami wanita berasal dari pria yang merupakan pasangan atau mantan dari wanita tersebut. Ada beberapa jenis kekerasan yang dialami oleh wanita dalam konteks teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah revenge porn, yaitu praktik membagikan atau menyebarkan konten berupa gambar atau video yang menggambarkan seseorang secara seksual, eksplisit, biasanya tanpa izin atau persetujuan mereka, dan kemudian diposting di internet. Istilah revenge berasal dari situasi di mana konten ini seringkali diposting sebagai balasan atau sebagai bentuk balas dendam yang seringkali terjadi setelah hubungan percintaan berakhir, atau sebagai upaya untuk menyakiti, mempermalukan atau membalas dendam terhadap seseorang. Tindakan ini dapat sangat merugikan korban secara emosional, fisik, dan bahkan dapat berdampak pada reputasi mereka. Tidak hanya kemudian melanggar privasi individu, tetapi juga dapat menyebabkan konsekuensi yang serius dalam kehidupan pribadi dan profesional korban. Karena konten tersebut dapat tersebar luas di internet dan sulit untuk dihapus sepenuhnya. Tindakan revenge porn juga seringkali melanggar hukum privasi dan dianggap sebagai bentuk pelecehan atau kekerasan digital. Yang kedua adalah cyberstalking. Cyberstalking atau menguntit secara daring adalah tindakan mengejar atau mengawasi seseorang secara online, seringkali dengan cara yang mengganggu atau mengintimidasi. Tindakan ini dapat melibatkan pengiriman pesan yang berlebihan, pemantauan aktivitas online seseorang, atau penelusuran informasi pribadi untuk mengetahui, mengawasi kehidupan korban. Cyberstalking dianggap sebagai tindakan kriminal jika tindakan tersebut menyebabkan cedera fisik atau mental kepada orang lain, termasuk cedera yang bisa melukai diri sendiri. Selain itu, jika tindakan tersebut membuat korban merasa takut akan keselamatannya atau keselamatan orang lain, tindakan tersebut juga bisa dianggap sebagai bentuk kejahatan. Yang ketiga adalah online sexual harassment. Pelecehan seksual daring berarti komentar berbau seksual yang didapat secara online yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Pelecehan seksual daring dapat berupa hal-hal seperti permintaan berulang untuk mengirimkan foto telanjang atau untuk berpartisipasi dalam aktivitas seksual. Bisa juga dengan mengirim konten seksual atau pornografi kepada orang lain tanpa persetujuan mereka. Nah, pelecehan seksual daring biasanya dilakukan oleh seseorang dengan beberapa motif. Seperti contohnya, bisa jadi berawal dari candaan di antara teman yang berlanjut terlalu jauh sehingga berakhir menyinggung perasaan. Bisa juga karena konten pelecehan seksual daring bisa jadi dibagikan oleh orang-orang yang ingin populer, oleh orang-orang yang ingin membela temannya, atau malah dilakukan oleh seseorang karena mendapat tekanan dari teman-temannya sendiri. Bisa jadi juga dilakukan karena berusaha untuk menyakiti orang lain secara sengaja. Selanjutnya adalah cyberbullying. Nah, cyberbullying ini atau biasa disebut dengan perundungan daring adalah tindakan perundungan atau intimidasi yang dilakukan menggunakan teknologi komunikasi seperti ponsel atau internet. Melalui ponsel misalnya, perundungan dilakukan menggunakan panggilan telepon atau pesan teks, atau juga ada istilah namanya happy slapping. Happy slapping adalah istilah yang merujuk pada tindakan perundungan di mana seseorang atau sekelompok orang menyerang atau menyerang secara fisik orang lain sambil merekam aksi tersebut menggunakan ponsel atau kamera. Lalu video tersebut diunggah ke media sosial atau dibagikan di internet. Perundungan yang menggunakan internet contohnya adalah seperti perundungan melalui email, ruang obrolan, pesan instan atau melalui situs web termasuk blog. Ini bisa berupa serangkaian tindakan yang menyerang, menyakiti, atau bahkan merendahkan seseorang secara online. Cyberbullying dianggap lebih berbahaya dari tradisional bullying atau perundungan yang terjadi di dunia nyata. Jika tradisional bullying umumnya terjadi selama jam sekolah dan berhenti begitu korban kembali ke rumah, maka cyberbullying melebihi hal itu. Seseorang yang menjadi korban cyberbully dapat dihubungi kapan saja tanpa jeda
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tentu saja hal ini bisa berdampak sangat serius pada kesejahteraan emosional dan psikologis korban. Dapat juga menyebabkan berbagai masalah, termasuk trauma yang signifikan. Cyberbully bisa menyasar siapa saja, tidak peduli besar, kecil, tua, muda, pria, wanita. Oleh karena itu, perlu adanya strategi untuk mengantisipasi cyberbullying. Kita bisa mengawali dengan melakukan sosialisasi kepada para remaja, orang tua, guru, dan kelompok masyarakat lainnya mengenai dampak buruk cyberbullying demi mengurangi penindasan dan viktimisasi di dunia maya. Dengan memberikan pengetahuan ini, harapannya akan semakin sedikit orang yang menjadi pelaku dan korban cyberbullying. Jika membicarakan perilaku cyberbullying, maka bisa mengacu pada pelaku perseorangan atau bisa juga pelaku yang merupakan kelompok, seperti geng online. Geng online biasanya menggunakan media sosial untuk beberapa alasan, seperti mengekspresikan diri, mengirim ancaman, mengintimidasi, membual, dan menampilkan agresi atau kekerasan. Sehingga kehadiran geng online berpeluang sekali untuk melakukan kekerasan dalam lingkup digital. National Gangs Intelligence Center menemukan bahwa geng secara rutin memanfaatkan internet untuk berkomunikasi satu sama lain, merekrut anggota, mempromosikan geng mereka, mengintimidasi saingan dan polisi, melakukan bisnis geng dengan menampilkan eksploitasi ilegal dan memfasilitasi aktivitas kriminal. Di Indonesia sempat terjadi beberapa kali kekerasan yang melibatkan geng dengan menggunakan media sosial. Kekerasan oleh geng online ini diberitakan di beberapa kanal media online Indonesia. Contohnya, seperti tawuran yang melibatkan para pelajar di 2 SMK di Tangerang, yang dipicu oleh tantangan tawuran yang dikirim melalui media sosial Instagram. Atau ketika polisi menangkap belasan remaja di Jakarta Timur karena menyiarkan secara langsung aktivitas rencana tawuran mereka di live Instagram. Demikian penjelasan saya mengenai kekerasan dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan membantu menambah wawasan kita semua. Terima kasih.